Baiklah, saya Resti Fajriani akan menjelaskan bab 4 yang berjudul Pasar Sekuritas Efisien. Teori pasar efisien memiliki implikasi yang penting bagi akuntansi keuangan, yaitu yang pertama, konsep pengungkapan penuh atau full disclosure. Efisiensi mengimplikasikan bahwa isi informasi yang disclosure bernilai bagi pasar. Informasi dapat ditemukan secara mudah dalam catatan kaki dan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan. Yang kedua, eksistensi dari information asymmetry. Akuntansi merupakan sebuah mekanisme terjadinya pertukaran informasi yang relevan dari dalam keluar perusahaan. Pasar sekuritas efisien adalah di mana harga sekuritas yang diperdagangkan dari pasar tersebut benar-benar menunjukkan semua informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai sekuritas yang diperdagangkan. Terdapat 3 poin utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, harga pasar merupakan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Definisi ini tidak mengizinkan adanya inside information. Yang kedua, efisiensi pasar merupakan konsep yang relatif. Pasar efisien sangat relatif dengan informasi yang tersedia bagi publik mengenai saham yang diperdagangkan. Hal ini menyatakan bahwa bila ada informasi baru mengenai perusahaan, maka harga pasar akan segera disesuaikan dengan informasi tersebut. Yang ketiga, investasi merupakan permainan yang adil bila pasar dalam keadaan efisien. Hal ini berarti bahwa investor tidak dapat mengharapkan pengembalian yang berlebihan dari sekuritas atau melebihi pengembalian normalnya, di mana pengembalian normal mengandung risiko. Implikasi bahwa pasar sekuritas dalam keadaan efisien adalah bahwa harga pasar harus berfluktuasi secara acak setiap saat. Alasannya adalah segala sesuatu mengenai perusahaan yang diharapkan terjadi akan mempengaruhi harga pasar sesuai dengan perubahan yang terjadi. Bagaimana harga pasar secara tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia? Decision teori model hanya menyediakan jalan untuk memproses informasi, tetapi tidak menjamin bahwa proses tersebut benar. Akibatnya, investor yang berbeda akan menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap informasi yang sama, walaupun mereka semua memproses secara rasional. Mereka mungkin telah memiliki pandangan pendahulu yang berbeda, atau mereka berbeda berkaitan dengan satu atau lebih input dalam decision teori model. Dengan demikian, di dalam pasar sekuritas efisien, harga-harga dengan cepat dan tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia, dan harga pasar sekuritas yang terdapat di dalam pasar sekuritas tersebut akan berfluktuasi secara random pada setiap saat. Implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk laporan keuangan. Terdapat 4 implikasi utama dari pasar sekuritas efisien untuk pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berdampak pada harga sekuritas selama kebijakan tersebut tidak memberikan perbedaan pada cash flow. Kebijakan khusus yang digunakan diungkapkan dan informasi yang sesuai diberikan sehingga pembaca dapat membandingkan antara kebijakan yang berbeda-beda. Yang kedua, pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Jika manajemen perusahaan memiliki informasi relevan tentang perusahaan, dan jika informasi diungkapkan dengan sedikit atau no cost, manajemen harus dapat mengungkapkan informasi tersebut atas waktu. Jika tidak, hal ini memastikan bahwa informasi siap diketahui investor dari sumber-sumber lain. Yang ketiga, efisiensi pasar mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya terlalu berkonsentrasi pada investor naif. Maksudnya yaitu bahwa informasi laporan keuangan tidak perlu dipresentasikan secara sederhana sehingga semua investor dapat mengerti. Alasannya, jika sejumlah investor mengerti tentang informasi yang lain, maka dianggap bahwa investor yang lain sudah mengerti tentang informasi tersebut. Yang keempat, akuntan harus dapat
dapat menyediakan informasi yang berguna, cost efektif karena akuntan bersaing dengan penyedia informasi yang lain seperti analis keuangan, media, pengungkapan oleh karyawan perusahaan, dan seterusnya. Selanjutnya tentang keinformatifan harga. Efisiensi menyiratkan bahwa harga pasar dari sekuritas sepenuhnya mencerminkan mengenai keakuratan informasi yang ada di publik mengenai sekuritas tersebut. Hal yang mendorong harga pasar untuk mencerminkan karakteristik fully reflect adalah tindakan yang dilakukan oleh investor yang selalu berusaha untuk memperoleh dan mengolah informasi sehingga dapat membuat keputusan menjual atau membeli sekuritas tersebut. Ketidakkonsistenan yang logis adalah apabila harga yang ada telah mencerminkan semua informasi yang ada, tetapi investor tidak memiliki motivasi untuk memperoleh informasi tersebut, maka harga tidak akan secara penuh mencerminkan informasi yang tersedia. Diperlukannya modifikasi teori yang disebabkan karena ketidakkonsistenan bagaimanapun ada penjelasan yang mudah atas ketidakkonsistenan ini, yang mengakui bahwa ada sumber lain dari permintaan dan penawaran sekuritas selain keputusan rasional untuk membeli atau menjual yang dilakukan oleh investor yang terinformasi. Ada yang disebut dengan liquidity traders atau noise traders yang melakukan transaksi dengan tidak berdasarkan pada evaluasi rasional atau informasi yang relevan. Tentu saja, harga pasar sekuritas akan tetap menjadi parsial informatif dari skenario tersebut. Untuk menggambarkan bagaimana harga pasar dipengaruhi oleh adanya noise trading, asumsikan bahwa investor yang rasional akan mengamati harga sekuritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi yang dimiliki investor berdasarkan informasi yang tersedia. Sementara itu, investor satu tidak akan mengetahui informasi apa yang dimiliki oleh investor lainnya, sehingga investor ini mempercayai bahwa informasi ini akan menguntungkan dan memungkinkan harga sekuritas naik. Baiklah, saya Nurul Hayana, saya akan menjelaskan tentang capital asset pricing model. Terdapat hubungan antara harga pasar sekuritas yang efisien dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atas sekuritas tersebut. Dalam hal ini dapat menggunakan CAPM atau capital asset pricing model. Return secara sederhana dapat menggunakan net of return dan gross rate of return. Terdapat 3 kegunaan utama dari formula CAPM, yaitu yang pertama, CAPM secara jelas menjelaskan bagaimana harga saham bergantung pada harga investor tentang harga saham dan dividen di masa yang akan datang. Yang kedua, dengan kembali pada pandangan ex post dari return, CAPM menyediakan sebuah cara untuk memisahkan return yang telah direalisasi pada sebuah saham untuk menjadi komponen yang diharapkan atau tidak diharapkan. Yang ketiga, modal pasar menyediakan sebuah cara yang sesuai untuk memperkirakan beta saham sebagai ukuran risiko yang penting bagi investor. Semua investor menggunakan dasar beta pada sejarah masa lalu sebagai benchmark di mana untuk mengevaluasi akibat dari perubahan tingkat bunga. Alasan untuk mempertahankan CAPM sebagai benchmark untuk informasi harga sekuritas yaitu: yang pertama, apabila validalitas empiris teori dari keputusan investasi optimal yang mengarah pada CAPM dan beta memberikan petunjuk bagi mereka yang berkeinginan untuk membuat rational expected utility memaksimalkan keputusan berinvestasi. Yang kedua, meskipun ada bukti dari Fama dan French, ada beberapa teori kecil yang menjelaskan mengapa book to market untuk ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam konstruksi risiko. Yang ketiga, ekstensi CAPM untuk memperbolehkan beta yang tidak tetap merupakan hal yang proporsional untuk merekonsiliasi harga sekuritas yang menyimpang secara nyata dari teori keputusan rasional yang membawahi CAPM. Yang keempat, banyak penelitian empiris dalam akuntansi yang menggunakan CAPM sebagai model pengembalian sekuritas yang diharapkan.
Implikasi dari CAPM adalah bahwa beta saham merupakan satu-satunya determinan spesifik perusahaan atas ekspektasi pengembalian atas saham. Ketidakpastian tersebut terdiri atas ada dua jenis, yaitu exogenous uncertainty, di mana timbul karena merupakan bagian dari lingkungan yang dihadapi oleh seluruh investor. Jika beta tetap, CAPM menjelaskan bahwa satu-satunya ketidakpastian yang harus dihadapi investor yaitu pengembalian pasar secara acak yang berasal dari portofolio yang terdiversifikasi. Yang selanjutnya endogenous uncertainty, timbul karena reaksi investor di dalam ekonomi itu sendiri. Jika beta berubah, maka investor yang berbeda akan bertindak secara berbeda pula terhadap informasi akan perubahan tersebut, sehingga ada kemungkinan mereka melakukan kesalahan. Anomali pasar sekuritas efisien adalah perilaku investor terlihat bertentangan dengan teori pasar sekuritas efisien. Bukti yang tidak konsisten dengan beta sebagai penjualan perusahaan risiko yang spesifik perlu menambah teori pasar sekuritas. Materi selanjutnya yaitu tentang asimetri informasi. Melihat lebih dekat pada asimetri informasi, terdapat dua jenis utama dari asimetri informasi, yaitu adverse selection dan moral hazard. Dalam kondisi ideal, nilai pasar perusahaan benar-benar mencerminkan semua informasi ketika keadaan tidak ideal. Nilai pasar mencerminkan semua informasi yang dapat diperoleh secara publik bila pasar sekuritas dalam keadaan efisien. Runtuhnya Enron dan WorldCom merupakan contoh dari dampak buruk asimetri informasi dalam pasar sekuritas. Akibatnya, kepercayaan penggunaan laporan keuangan atas informasi yang disediakan dalam laporan keuangan hilang karena kenyataannya berbanding terbalik dengan ekspektasi yang diharapkan oleh investor. Terdapat berbagai langkah yang dapat diambil oleh pemerintah atau badan akuntansi untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah gagalnya pasar. Langkah-langkah ini melibatkan peningkatan pengungkapan untuk memberikan informasi perusahaan secara spesifik bagi publik dan mengurangi terjadinya bias yang dihasilkan dari informasi yang salah. Dengan demikian, pelaporan keuangan dapat digunakan untuk mengontrol masalah atau risiko estimasi yang salah, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kinerja pasar sekuritas dan ketidaklengkapan yang ada di dalamnya. Materi yang ketujuh, pengaruh sosial dari bekerjanya pasar sekuritas. Di ekonomi kapitalis, pasar sekuritas merupakan mesin utama di mana modal dapat ditingkatkan dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan investasinya. Akibatnya, harapan sosial bahwa pasar ini bekerja dengan baik, lalu perusahaan akan menginvestasikannya dalam proyek modal sebagai profit marginal dari investasi sama dengan biaya marginal, dan dengan demikian akan menciptakan alokasi modal yang efisien. Kesejahteraan sosial akan ditingkatkan jika modal yang dikorbankan adalah alternatif yang diproduksi. Investor akan peduli dengan hasil risiko estimasi dan adverse selection dan perdagangan orang dalam. Sebagai hasil, perusahaan dengan kualitas proyek investasi yang tinggi tidak akan menerima harga yang tinggi untuk sekuritas mereka, dan mereka akan berinvestasi di bawah tingkat relatif terhadap tingkat efisiensi sosial. Pada pasar yang menyediakan insentif untuk pembebasan inside information yang dibutuhkan oleh regulasi, seperti penggunaan dealer mobil yang menggambarkan reputasi kejujuran dan adil, akan menikmati harga jual yang tinggi. Sebuah perusahaan dengan kebijakan kredibel pengungkapan di luar regulasi minimum dapat menikmati harga saham yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah dari modal. Ini karena pengungkapan penuh mengurangi perhatian investor tentang inside information. Materi selanjutnya yaitu conclusion of inefficient securities market. Perilaku investor yang rasional mendasari teori pasar sekuritas yang efisien. Namun tidak semua investor harus bereaksi terhadap informasi dengan cara yang sama. Apa yang diperlakukan adalah bahwa perbedaan individu membatalkan, sehingga harga keamanan
benar mencerminkan informasi yang tersedia untuk umum. Dengan demikian, modal investor rasional dan harga pasar efek yang efisien yang dihasilkan mewakili perilaku investor rata-rata, tidak harus dari individu tertentu. Implikasi pasar sekuritas yang efisien untuk akuntan termasuk pengungkapan penuh. Ini termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi karena pasar akan mengabaikan perbedaan kebijakan yang tidak mewakili efek arus kas. Asalkan tahu kebijakan apa yang digunakan. Akuntan dapat meminimalkan kerugian dengan mendorong keputusan standar yang berguna dan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sebanyak biaya efektif. Dengan demikian, harga keamanan mendeteksi nilai fundamental semaksimal mungkin. Ini menguntungkan investor dan perusahaan dan meningkatkan alokasi modal yang langka dalam perekonomian yang sedang terjadi pada saat sekarang. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.